Selamat datang di channel Novel Stories Donghua. Tidak usah basa-basi dan langsung ke alur ceritanya. Episode ke-19 dengan judul Salju di Gunung Surgawi. Langsung ke dalam alurnya. Keringat dingin muncul di dahi Duking saat dia melihat ke arah gua di gunung belakang. Perasaan ilahi Wang Lin yang telah ada selama 7 bulan tiba-tiba menghilang. Hilangnya ini bukanlah Wang Lin yang menarik akal ilahi, itu menghilang tanpa jejak, seolah-olah dia telah bergabung dengan dunia. Perubahan ini terlalu mendadak. Duking tidak bisa membayangkan itu terjadi dan tidak siap sama sekali. Dia sedang berpikir untuk menonton lelucon yang tiba-tiba terjadi. Setelah beberapa saat terkejut, Duking bergegas keluar dan perasaan ilahi menyebar ke gunung belakang. Saat indera ketuhanannya menyapu, tubuhnya bergetar hebat. Tidak di sana, Wang Lin, yang telah duduk di dalam gua selama 7 bulan, telah menghilang. Duking sama sekali tidak menyadari Wang Lin menghilang. Seolah-olah Wang Lin telah menguap di hadapannya. Itu tidak mungkin, itu tidak masuk akal. Duking berdiri di puncak gunung di belakang gunung dengan rumput di bawah kakinya. Ekspresinya tumpul saat dia bergumam. Dia mengusap matanya dan menyebarkan indera keilahiannya sekali lagi. Dia mencoba lagi, dan lagi, tetapi dia tidak menemukan jejak Wang Lin. Mustahil, indera keilahiannya tidak bisa menyatu dengan dunia. Hal semacam ini belum pernah terjadi sebelumnya. Hanya monster tua di puncak Void Tribulan yang bisa melakukannya, dia tidak bisa. Wajah Duking pucat dan ketakutan di matanya kuat. Dia tiba-tiba merasa seperti berada dalam mimpi selama 7 bulan terakhir. Duking masih tidak dapat menemukan Wang Lin, dan hatinya tidak dapat menerimanya ketika suara tenang bergema di belakangnya. Apakah kamu mencari saya? Tubuh Duking bergetar dan dia tiba-tiba berbalik. Muridnya menyusut ketika dia melihat Wang Lin dengan tenang berdiri di belakangnya dan terlihat sangat normal. Tampaknya ada beberapa riak yang mengalir di belakang Wang Lin, tetapi riak itu segera menghilang. Kamu, Duking tanpa sadar mundur beberapa langkah. Penampilan Wang Lin terlalu mendadak, dan dia tidak menyadarinya sama sekali. Jika Wang Lin menyerang, dia akan terluka parah. Rasa dingin sepertinya datang dari tubuh Wang Lin. Aura dingin ini menghilang saat aura Sekte Naga Biru menyapu Wang Lin, tetapi Duking masih merasa seperti embusan angin dingin bertiup di wajahnya. Kejutan dan kengerian di matanya berubah menjadi ketakutan. Pada saat ini, Wang Lin berubah menjadi jauh lebih misterius dan menakutkan di mata Duking. Duking menahan keterkejutan di dalam hatinya dan dengan tenang berkata, tidak ada, sebagian besar murid telah kembali, dan mereka telah menemukan banyak sub-vena dan vena anak, beberapa vena yang tersegel juga dibawa kembali. Wang Lin dengan santai menatap Duking. Di bawah tatapannya, Duking tanpa sadar menundukkan kepalanya. Bawa mereka ke gua, kata Wang Lin perlahan sambil melangkah maju dan terbang kembali ke gua. Hanya setelah Wang Lin pergi, Duking rileks. Namun, karena Wang Lin telah terbang kembali, keraguan muncul di hatinya sekali lagi. Benar-benar mustahil. Dia seharusnya tidak bergabung dengan dunia, jika tidak, dia akan pergi dalam sekejap, auranya menghilang sebelumnya, jadi dia pasti telah teleportasi. Ya, dia pasti telah berteleportasi. Setelah banyak gagal, dia pasti melakukan ini untuk menyelamatkan mukanya. Semakin banyak Duking berpikir, semakin benar perasaannya. Dia bahkan merasa lucu bagaimana dia baru saja menakut-nakuti dirinya sendiri sebelumnya. Saya sudah mengatakan bahwa dia tidak bisa menyatu dengan dunia. Dia tidak bisa melakukannya sama sekali. Dia benar-benar melebih-lebihkan dirinya sendiri. Duking mencibir dan melambaikan lengan bajunya untuk pergi. Namun, tubuhnya tiba-tiba bergetar dan matanya menatap rerumputan tempat Wang Lin berada.
Matanya hampir keluar dan rasa takut yang mengerikan melonjak di dalam hatinya. Pikirannya bergemuruh seolah-olah petir yang tak terhitung jumlahnya telah meledak di benaknya. Segala sesuatu di hadapannya menghilang, hanya area di mana Wang Lin berdiri yang tersisa. Setelah waktu yang lama, wajah Duking memutih dan dia tanpa sadar mundur beberapa langkah. Dia melihat kembali ke gua dengan tatapan ketakutan dan rumit. Tidak jauh dari situ, ada salju hijau di rerumputan tempat Wang Lin berdiri. Itu berkilau di bawah sinar matahari dan perlahan meleleh. Di seluruh benua banteng surgawi, salju hijau hanya ada di Gunung Surgawi di ujung barat. Bahkan jika Duking terbang dengan kecepatan penuh, dia akan membutuhkan beberapa bulan untuk terbang bolak-balik. Salju dari Gunung Surgawi, orang ini, adalah surgawi jenius. Duking berdiri diam untuk waktu yang lama sebelum menggumamkan satu kalimat ini. Pada saat ini, penghinaan dan penghinaan yang dia rasakan terhadap Wang Lin selama 7 bulan terakhir menghilang. Itu diganti dengan rasa misteri dan ketidakpastian. Rasa takut terhadap Wang Lin tumbuh di dalam dirinya. Ini tidak ada hubungannya dengan kultivasi tetapi misteri seputar Wang Lin. Di dalam gua, Wang Lin menepuk-nepuk pakaiannya, membersihkan tubuhnya yang dingin, dan duduk. Setelah 7 bulan, dia akhirnya membangunkan avatarnya di kehampaan. Saat avatar terbangun, Wang Lin merasakan pemahaman yang tak terlukiskan datang dari kehampaan yang jauh. Penghalang tak terlihat yang telah mengganggunya tiba-tiba mengendur. Seolah-olah hukum benua astral abadi yang menghentikannya telah lenyap. Semua jenis pencerahan muncul di benaknya. Rasanya jelas, tapi memikirkannya dengan jelas sekarang, itu sangat kabur. Wang Lin tahu bahwa ini karena avatar itu masih terus berkembang. Setelah avatar selesai tumbuh, Wang Lin akan dengan jelas memahami segala sesuatu tentang hukum benua astral abadi. Di saat yang sama, tekanan kuat itu tiba-tiba meleleh seperti es. Retakan yang tak terhitung jumlahnya tampaknya muncul dan perasaan ilahi Wang Lin segera bergabung dengan dunia daripada mencoba masuk dengan paksa. Semua ini karena avatarnya. Saat indera ketuhanannya menyatu dengan dunia, tubuhnya menghilang dan menyatu dengan dunia. Pada saat ini, dia merasakan perasaan yang sama seperti saat dia menggunakan spatial bending di dunia gua. Dia telah kehilangan perasaan ini untuk waktu yang lama. Dengan pikiran, dia muncul di Gunung Surgawi di benua ini dan melihat salju hijau yang jatuh. Bending spasial pertama yang digunakan Wang Lin di sini tanpa arah, dan dia pergi begitu saja kemana saja. Tetapi ketika dia kembali ke Sekte Naga Biru, gambaran dari Sekte Naga Biru dengan jelas muncul di benaknya. Dia muncul di gunung belakang Sekte Naga Biru di belakang Duking. Hanya butuh setengah dupa untuk datang dan pergi. Jika bukan karena salju hijau yang ada di kakinya, bahkan Duking tidak akan tahu kemana Wang Lin pergi. Avatar itu hanya tumbuh selama beberapa hari ini dan itu telah membawa dorongan yang begitu kuat. Jika ada lebih banyak waktu, avatar saya akan menjadi tubuh terkuat. Wang Lin telah lama memahami hal ini di dalam hatinya. Ini adalah waktu untuk pergi ke Sekte Jiwa Agung untuk menyerap vena api bumi utama. Sebelum itu, saya perlu menyerap sisa urat anak untuk melihat seberapa banyak tubuh sejati esensi api yang dapat saya bentuk. Wang Lin tahu bahwa semakin lengkap itu, semakin sulit jadinya. Untuk membentuk kepala, dia tidak hanya membutuhkan esensi api. Hal yang paling dia butuhkan adalah kemauan api. Duking datang untuk menyambutnya setengah jam kemudian dengan beberapa urat api bumi yang telah diambil para murid, bersama dengan peta. Ini adalah peta lengkap dari benua banteng surgawi, dan memiliki urat nadi anak yang ditandai pada mereka. Wang Lin tidak berpura-pura sopan, dia menyerap urat-urat api bumi itu. Namun, tidak banyak kemauan api di dalamnya, jadi mereka tidak banyak membantu pembentukan tubuh sejati esensi api. Namun, peta itu sangat berguna bagi Wang Lin.
Setelah mengambil batu giok, Wang Lin mengucapkan selamat tinggal pada Duking. Duking tahu apa yang akan dilakukan Wang Lin. Dia tidak dapat berpartisipasi dalam masalah ini, tetapi dia juga tidak akan melaporkan Wang Lin. Bagaimanapun, dia masih ingin mendapatkan rahmat Wang Lin. Lebih penting lagi, tatapan yang diberikan Wang Lin padanya sebelum pergi sangat tenang. Riak bergema di bawah kaki Wang Lin dan dia tiba-tiba menghilang. Adegan ini lebih mengejutkan daripada ancaman apapun. Hati Duking bergetar saat dia melihat Wang Lin menghilang, dan setelah sekian lama, dia menghela nafas. Saya akan ingat bagaimana fellow cultivator Du membantu saya. Jika ada kesempatan, saya akan membalasnya. Setelah Wang Lin pergi, kata-katanya bergema di telinga Duking. Pada hari ketujuh setelah Wang Lin pergi, urat api bumi anak di seluruh benua banteng surgawi runtuh dan semburan api melonjak melintasi benua banteng surgawi. Bahkan udaranya terasa panas, dan hanya bernapas saja akan membuat orang merasa kesal. Karena ini terjadi di banyak lokasi di seluruh benua banteng surgawi, ini menarik perhatian berbagai sekte. Mereka mengirimkan murid dalam jumlah besar, dan terkadang sesepuh pergi untuk melihat secara pribadi, tetapi mereka tidak menemukan petunjuk. Pada saat mereka sampai di sana, yang mereka lihat hanyalah urat-urat yang layu. Setengah bulan kemudian, di sebuah gunung yang dikelilingi oleh kabut hitam, di mana sebuah sekte yang disebut Tujuh Dao Sekte dulu berada, Wang Lin berjalan keluar gunung dengan wajah emosional. Dia harus datang ke sini. Di sini, dia bisa merasakan aura dunia gua dan penantian Xuan Luo selama bertahun-tahun. Wang Lin berjalan keluar dari kabut hitam dan melihat kembali ke gunung di dalamnya. Dia merenung sejenak sebelum menghela nafas dan pergi. Situ, King Sui, Li Qianmei, dan semua yang telah bereinkarnasi, di mana kalian semua sekarang? Wang Lin berbalik untuk pergi, dan punggungnya mengeluarkan rasa kesepian. Setelah 1 hari, di bagian timur benua banteng surgawi, di Gunung Surgawi tempat Sekte Jiwa Agung berada, seorang pemuda berambut putih berdiri di atas langit saat salju hijau turun. Dia bisa melihat sisi lain gunung melalui salju yang turun. Berdiri di sini, pemuda itu samar-samar bisa melihat pegunungan tak berujung, dan di dalam pegunungan, gunung merah menembus awan jauh. Sekte Jiwa Agung, pemuda berambut putih itu bergumam, matanya bersinar terang. Episode ke-20, dengan judul Detik Jiwa Agung. Langsung ke dalam alurnya. Sekte Jiwa Agung terletak di dalam pegunungan dengan gunung yang menembus awan. Itu memancarkan cahaya merah dan tampak seperti gunung yang terbakar. Ada riak yang menggema di sekitar gunung. Riak itu tampaknya mengandung kekuatan jiwa, dan sosok tersembunyi yang tak terhitung jumlahnya tampaknya mengeluarkan raungan diam-diam di dalam. Tempat ini adalah salah satu dari 2 sekte terkuat di benua banteng surgawi, Sekte Jiwa Agung. Salju hijau turun di Gunung Surgawi. Salju turun di tubuh, rambut, dan tanah Wang Lin. Dia berdiri tak bergerak di atas salju. Dari sini, Sekte Jiwa Agung tampaknya tidak terlalu jauh, tetapi bahkan jika seseorang terbang, mereka harus terbang selama beberapa hari. Alasan rasanya seperti ini, selain dari gunung, adalah karena riak yang datang dari Sekte Jiwa Agung menciptakan celah visual. Setelah waktu yang lama, Wang Lin menutup matanya dan perasaan ilahi menyebar. Dia samar-samar merasakan vena api utama di bawah Sekte Jiwa Agung. Itu bercabang menjadi cabang yang tak terhitung jumlahnya yang tersebar di seluruh benua surgawi. Ada keinginan api yang luar biasa di pembuluh darah utama ini. Ini tidak akan memungkinkan siapapun untuk menyerbu, dan hanya di Sekte Jiwa Agung hal ini akan sangat melemah. Vena utama muncul dari bawah tanah di Great Soul Sect. Daripada Sekte Jiwa Agung, bisa dikatakan gunung itu adalah urat api bumi utama yang membentang di atas tanah. Ini bukan buatan manusia,
ini dibentuk oleh evolusi alam. Hanya bisa dikatakan bahwa Sekte Jiwa Agung telah memilih lokasi yang sangat pintar. Ada gelombang vitalitas yang kuat di dalam Sekte Jiwa Agung. Dengan sapuan kasar, Wang Lin menemukan tidak kurang dari 100.000 pembudidaya di dalam pegunungan tak berujung ini. 100.000 pembudidaya adalah jumlah yang besar, tetapi tersembunyi di dalam pegunungan, tidak ada jejak yang terlihat. Ada banyak aura esensi yang sangat kuat di dalam pegunungan. Ini mewakili pembudidaya langkah ketiga. Sekte jiwa besar dari benua astral abadi, itu memang sangat kuat. Hanya sekali sekte dapat menyapu dunia gua. Wang Lin dengan tenang melihat ini saat dia merenung. Jika bukan karena tubuh sejati esensi api, Wang Lin tidak akan memprovokasi raksasa seperti itu. Namun, urat api bumi utama di bawah Sekte Jiwa Agung terlalu penting bagi Wang Lin. Bahkan jika dia harus mencabut gigi dari mulut harimau, dia harus mencobanya. Selama hari-hari ini, dia telah menyerap banyak pembuluh darah anak. Esensi api di tubuhnya telah mencapai batas dan tidak lagi terpengaruh oleh pembuluh darah anak. Dia sudah siap untuk ini terjadi. Bagaimanapun, ini mirip dengan minum pil. Semakin banyak pil dengan kualitas yang sama yang Anda konsumsi, semakin sedikit efeknya, sampai menjadi tidak berguna. Kecuali dia bisa melahap pil berkualitas lebih tinggi, seperti kehendak urat api bumi utama ini. Wang Lin sedikit menutup matanya dan tubuhnya diam-diam melayang ke depan tanpa suara ke arah Sekte Jiwa Agung. Saat dia berjalan, tubuhnya berkedip. Dia bergerak maju dalam jarak yang jauh seolah-olah dia sedang berteleportasi. Setelah beberapa jam, Wang Lin berjalan melalui jalan setapak yang akan memakan waktu beberapa hari para pembudidaya dan tiba di pegunungan tempat Sekte Jiwa Agung berada. Di sini, fluktuasi kekuatan jiwa menjadi lebih kuat dan lebih padat. Ada kekuatan tersembunyi di sini yang mencegah Wang Lin masuk. Sayangnya, saya tidak bisa mengeluarkan layar hantu dari ruang penyimpanan. Jika tidak, saya mungkin bisa meminjam kekuatannya untuk memasuki Sekte Jiwa Agung. Wang Lin berhenti dan melihat ke pegunungan tidak jauh. Dia melihat ke Gunung Merah dan mendesah. Auranya telah benar-benar tersembunyi dan dia sekarang terlihat seperti manusia biasa. Setelah duduk, dia menutup matanya dan mulai menunggu. Saat dia duduk, tubuhnya menjadi buram dan berubah menjadi untaian asap yang melayang di sana. Sekte seperti Sekte Jiwa Agung memiliki formasi yang sangat kuat di sekitar wilayah mereka. Siapapun yang bukan murid mereka akan segera diperhatikan begitu mereka menyentuh formasi. Jika dia ingin masuk, dia harus menunggu seorang murid melewati dan menyebabkan fluktuasi dalam formasi. Jika itu adalah murid biasa, dia akan memilih untuk berintegrasi ke dalam tubuh seorang murid Sekte Jiwa Agung untuk masuk, tapi itu memiliki kekurangannya sendiri. Meskipun kedengarannya bagus, fakta bahwa Sekte Jiwa Agung memiliki kata jiwa di nama sekte mereka berarti bahwa mereka memiliki pemahaman yang baik tentang jiwa. Jika tidak, mereka tidak akan bisa menciptakan mantra ilusi berlapis-lapis. Oleh karena itu, memasuki tubuh seorang murid untuk memasuki formasi kemungkinan akan mengakibatkan Wang Lin ditemukan oleh formasi bahkan sebelum dia menyadari ada yang salah. Wang Lin hanya bisa mencoba masuk sekali, dan dia tidak mau mengambil risiko seperti itu. Dia lebih suka percaya pada kultivasinya sendiri dan pemahaman tentang batasan. Yang dia butuhkan adalah fluktuasi yang muncul dalam formasi. Dalam sekejap, 3 hari berlalu. Selama 3 hari ini, total 314 murid keluar masuk, dan formasi berfluktuasi 314 kali. Wang Lin tidak bergerak sembarangan, dia terus mengamati. Dia menggunakan pemahamannya tentang batasan untuk menemukan titik lemah. Bagaimanapun, Wang Lin memiliki esensi pembatasan yang langka. Dia tidak cemas. Dia punya cukup waktu dan kesabaran untuk mengamati dengan tenang.
7 hari lagi berlalu. Selama 7 hari ini, formasi berdesir hampir 1000 kali saat para murid masuk dan keluar. Wang Lin perlahan-lahan menyadari bahwa fluktuasi berbeda tergantung pada identitas para murid. Selama 10 hari ini, Wang Lin telah melihat hampir 1000 murid Sekte Jiwa Agung yang berbeda. Dia telah mengamati beberapa perubahan pada tubuh mereka yang unik untuk Sekte Jiwa Agung. Misalnya jiwa mereka. Jika setiap jiwa murid Sekte Jiwa Agung adalah nyala api, maka nyala api itu sangat kuat dan tidak akan mudah berfluktuasi. Selama 10 hari ini, Wang Lin masih belum melakukan apapun. Dia terus mengamati selama 10 hari lagi. Pada hari ini, sebagai murid Sekte Jiwa Agung memasuki formasi, asap yang Wang Lin miliki, berubah menjadi bergegas keluar. Asap ini tidak terlihat dan segera muncul di samping tubuh murid tersebut. Formasi beriak saat murid masuk dan Wang Lin masuk pada saat yang sama. Saat Wang Lin masuk, esensi pembatasnya muncul untuk mengimbangi formasi. Kemudian dia dengan cepat mensimulasikan apa yang telah dia pelajari dari pengamatan selama 20 hari terakhir. Selama beberapa napas pendek, dia berubah ratusan kali. Hanya ketika murid itu meninggalkan formasi dan terbang pergi tanpa memperhatikan apapun, asap yang berubah menjadi Wang Lin juga keluar dari formasi. Masuknya dia tidak menyebabkan perubahan apapun pada formasi, atau lebih tepatnya, semua perubahan disembunyikan oleh riak yang dipicu oleh murid yang masuk. Asap yang berubah menjadi Wang Lin diam-diam bergerak melalui pegunungan. Dia melihat banyak murid Sekte Jiwa Agung. Mereka semua bergegas dan tidak satupun dari mereka memperhatikan Wang Lin. Wang Lin sangat berhati-hati dan sering berhenti saat dia melayang ke depan. Dia perlahan-lahan berjalan ke kedalaman pegunungan, menuju Gunung Merah. Semakin dekat dia, semakin kuat dia merasakan vena api bumi utama. Dia tidak jauh dari Gunung Merah saat 3 sinar cahaya terbang menuju Gunung Merah. Ada 1 pria dan 2 wanita. Mereka terbang langsung menuju Gunung Merah. Wang Lin tidak bersaudara melihat mereka. Dia sudah terlalu sering melihat sinar cahaya seperti itu. Namun, pada saat ini, perasaan ilahi tiba-tiba meletus dari Gunung Merah dan turun. Itu dengan cepat menutupi sebagian besar gunung. Perasaan ilahi ini sangat kuat, itu bukanlah sesuatu yang bisa dimiliki oleh seorang kultivator biasa. Itu adalah seseorang yang telah melewati 9 Arcane Tribulans dan mencapai tahap awal Void Tribulan. Perasaan ilahi ini mengandung sedikit yin, yang merupakan sesuatu yang hanya dapat dideteksi setelah seseorang mencapai tingkat kultivasi tertentu. Saat Wang Lin merasakan perasaan ilahi, dia tahu bahwa ini adalah seorang kultivator wanita. Perasaan ilahi ini menyebar terlalu tiba-tiba. Jika Wang Lin tidak berjaga-jaga, dia akan ditemukan dalam keadaan penaik. Saat perasaan ilahi menyebar, asap yang Wang Lin telah surut. Dia bergerak dengan kecepatan yang sama dengan indera ketuhanan, satu menyebar dan satu mundur. Namun, perasaan ilahi ini menyebar seperti kipas dengan gunung merah di tengahnya. Wang Lin bisa menghindarinya untuk saat ini, tetapi tidak akan lama sebelum dia terdeteksi. Saat perasaan ilahi tersapu, riak bergema di seluruh formasi Sekte Jiwa Agung dan itu disegel. Adegan ini mengejutkan Wang Lin. Bisakah saya ditemukan? Wang Lin tidak punya waktu untuk berpikir karena indera ilahi mendekatinya. Dia mundur, tapi sepertinya dia tidak punya tempat untuk bersembunyi. Dia terbang menuju 3 sinar cahaya yang terbang di kejauhan. Dia bergerak dengan kecepatan tercepat untuk menyerbu tubuh pria itu. Alasannya bukan karena tingkat kultivasi pria itu, tetapi karena perasaan ketuhanan adalah seorang wanita. Dari pengalaman Wang Lin, kebanyakan wanita di level kultivasi ini kebanyakan sombong dan memandang rendah murid laki-laki, jadi mereka tidak akan mencari terlalu hati-hati. Lagi pula, pencarian mendetail sama dengan melihat seseorang telanjang.
Saat Wang Lin memasuki pria itu, perasaan ilahi menyapu. Itu tidak bertahan lama, itu langsung menyapu ke kejauhan. Setelah itu menutupi seluruh pegunungan, itu perlahan menghilang. Setelah indera ketuhanan tersebar, formasi tidak lagi menyegel area tersebut dan mulai beroperasi seperti biasa. Bukan karena aku ditemukan, hanya saja Sekte Jiwa Agung memiliki kebiasaan seorang kultivator yang kuat yang berjaga yang menyebarkan perasaan ilahi mereka dari waktu ke waktu. Wang Lin berkumpul di dalam tubuh pria itu dan membentuk pusaran yang dikelilingi oleh batasan. Saat Wang Lin merenung, wanita di sebelahnya memarahinya. Untuk apa kau berdiri di sana? Jika kami terlambat mengirimkan buah split jiwa kepada kakak senior, kami akan dihukum. Episode ke-21, dengan judul, Dia bertemu seseorang dari kampung halamannya. Langsung ke dalam alurnya. Pria itu tampak panik dan dengan cepat menjawab. Mereka berubah menjadi sinar cahaya yang terbang menuju Gunung Merah. Wang Lin hendak meninggalkan tubuh pria itu ketika dia memikirkan sesuatu. Dia mempertahankan kondisinya saat ini dan pergi bersama mereka. Mungkin itu karena indera ilahi baru saja menyebar dan mereka bertiga tidak diperiksa oleh indera ilahi lagi. Mereka berhasil mendekati Gunung Merah. Kita harus lebih cepat. Setelah kami selesai dengan leluhur Yanlu, kami masih harus pergi ke puncak utama lainnya dan tidak bisa ditunda. Song Yin, kami akan menunggumu. Mengejar begitu Anda membebaskan mereka, kata wanita yang berbicara sebelumnya, dan wanita lain mengangguk setuju. Ketiganya berserakan. Wanita bernama Song Ying menyerbu Gunung Merah. Wanita lain dan pria Wang Lin berada di arah yang berubah. Mereka melewati Gunung Merah dan pergi ke kejauhan. Wang Lin tidak ragu untuk berubah menjadi asap, meninggalkan pria itu. Dia mengepung wanita bernama Song Ying dan terbang menuju Gunung Merah bersamanya. Murid perempuan bernama Song Ying tidak terlihat tua dan sangat cantik, dan tubuhnya memancarkan aroma perawan. Dia berubah menjadi sinar lampu merah dan terbang menuju puncak gunung. Dia berhenti di udara di luar gunung. Ada tirai cahaya kabur melindungi gunung. Dia mengeluarkan batu giok merah dan akan menempelkannya ke tirai cahaya. Pada saat ini, Wang Lin membagi sebagian dari rasa ilahinya ke arah batu giok merah dan menggunakan kekuatan penuhnya untuk mempelajarinya. Suara berderak lembut datang dari batu giok. Ketika batu giok ditekan ke tirai cahaya, Wang Lin menarik akal ilahi. Tirai cahaya bergetar dan riak bergema. Wanita itu menyingkirkan batu giok dan melangkah ke tirai cahaya. Pada saat ini, di dalam pakaiannya, asap Wang Lin berubah menjadi terdistorsi. Dia telah menggunakan esensi pembatasan untuk meniru batu giok, dan dia diam-diam masuk dengannya. Saat Wang Lin masuk, kegembiraan muncul di hatinya. Ada sejumlah besar esensi api di dalam, seolah-olah hanya bernapas sekali akan memperkuat esensi apinya. Namun, demikian pula, ada pembudidaya perempuan Void Tribulan tahap awal yang ditakuti Wang Lin. Dia tidak segera meninggalkan wanita ini, dia tinggal bersamanya sebentar. Wanita ini sepertinya merasa tidak nyaman dengan panas di sini. Saat dia masuk, dia berkeringat harum. Dia terbang menuju gua untuk memberikan Soul Split Fruit. Seperti yang diamati Wang Lin, ada total 19 gua di gunung ini. Selain dari gua di atas, dia mengirim buah ke masing-masing gua lainnya. Setiap gua dipenuhi dengan vitalitas, dan ada murid sekte jiwa hebat di dalamnya. Tak lama setelah itu, wanita itu tiba di luar gua terakhir. Sekarang dia basah oleh keringat karena gelombang panas. Kakak senior, buah jiwa terbelah di sini. Suara wanita itu agak lemah ketika dia berbicara di luar gua. Letakkan. Suara lembut datang dari pintu gua yang tertutup. Ketika Wang Lin mendengar ini, pikirannya bergetar. Itu dia. Wang Lin merenung.
Wanita yang diselimuti keringat harum mengeluarkan 9 buah langit putih kehijauan yang penuh dengan energi dingin. Dia meninggalkan wanita itu dan menempel pada daun buah. Wanita bernama Song Ying menggenggam tangannya dan dengan hormat pergi. Dia terbang keluar dari tirai cahaya dan menghilang. Pada saat yang sama, pintu gua membuka sepotong dan kekuatan isap menarik buah-buahan di dalamnya. Kemudian pintu gua ditutup. Di dalam gua, ada cahaya neon. Buah surgawi yang ditarik ke gua diletakkan di atas meja batu. Seorang wanita berpakaian merah muda sedang duduk tidak jauh. Dia sangat cantik dan memiliki temperamen yang menjadikannya keindahan generasi. Dia mengerutkan kening dan tampak agak tertekan. Dia tidak berkultivasi tetapi melihat ke depan, tidak diketahui apa yang dia pikirkan. Wang Lin bersembunyi di daun buah dan juga merenungkan saat dia memandang wanita itu. Setelah waktu yang lama, wanita dalam warna pink menghela nafas dan menutup matanya untuk mencoba berkultivasi. Namun, tepat pada saat ini, suara tenang muncul di benaknya. Fan Sanlu. Saat suara ini muncul, wanita berbaju merah muda itu tiba-tiba membuka matanya dan tangan kanannya di balik lengan bajunya bergetar. Dia segera mengangkat tangan kanannya dan melambaikan tangan. Gelombang ini menyebabkan kabut muncul dan sepenuhnya menutup gua. Wang Lin, di mana Anda? Fan Sanlu mengambil napas dalam-dalam dan melihat sekeliling. Meskipun dia terlihat tenang, gemetaran di tangan kanannya mengungkapkan kejutan di hatinya. Wang Lin tidak segera muncul tetapi melihat kabut yang telah diciptakan Fang Sanlu. Kabut ini sangat aneh, tugasnya adalah menyegel semua aura di dalam gua sehingga tidak ada orang di luar yang bisa mendeteksi apapun di dalamnya. Ini adalah perilaku bawah sadar dari Fan Sanlu. Wang Lin melihat detail ini untuk mendapatkan gambaran yang lebih besar. Dia merenung sedikit sebelum asap meninggalkan daun buah dan dia muncul di hadapan Fan Sanlu. Lama tidak bertemu. Wang Lin mengungkapkan senyum ketika dia melihat Fan Sanlu, dan tatapannya tersapu oleh kabut. Setelah melihat Wang Lin, Fan Sanlu tertegun untuk waktu yang lama sebelum mengungkapkan senyum. Sudah lama, saya tidak berpikir Anda akan datang ke sini. Kabut ini adalah untuk ketika murid inti dari Sekte Jiwa Besar pergi ke budidaya pintu tertutup. Begitu kabut muncul, akal ilahi guru tidak akan dengan santai menyapu, jadi aman di sini. Petik 2. Senyum Fan Sanlu sangat gembira. Dia tidak berharap bertemu Wang Lin di sini. Namun, rasa terima kasihnya kepada Wang Lin masih ada di sana dan tidak hilang seiring waktu. Apa yang terjadi di dunia gua telah menjadi bagian dari hidupnya. Jika bukan karena Wang Lin, dia tidak akan bisa kembali ke rumah. Fan Sanlu juga mengagumi Wang Lin. Wang Lin duduk. Setelah mendengar penjelasannya dan mengamati reaksinya, Wang Lin sedikit santai. Namun, dia masih berhati-hati, dan jika Fan Sanlu punya pikiran lain, dia akan menyerang tanpa ragu-ragu. Kamu masih berhati-hati, tapi itu bagus. Kamu harus berhati-hati di benua astral abadi untuk bertahan hidup. Fan Sanlu tersenyum sambil menatap Wang Lin. 3 tahun yang lalu, saya bertemu dengan Yun Yifeng dari Gui Yisek dan menyebut Anda. Menurut perhitungan kami, Anda seharusnya datang ke benua astral abadi untuk waktu yang lama, tapi kami belum pernah mendengar tentang Anda. Mungkin sesuatu terjadi atau Anda berada di suatu tempat yang jauh. Aku tidak berharap bertemu denganmu di sini hari ini. Fan Sanlu berkedip dan tertawa. Ada beberapa kecelakaan di sepanjang jalan, jadi aku agak terlambat. Saya senang melihat Anda. Wang Lin tersenyum. Sangat jarang bertemu seseorang yang akrab di benua astral abadi, yang membuat Wang Lin merasakan sedikit kehangatan. Sebenarnya, Fan Sanlu merasakan hal yang sama, sedikit kehangatan. Bagaimanapun, dia telah menghabiskan sebagian besar hidupnya di gua. Hubungannya dengan sekte jiwa hebat hanya dalam nama, dan itu sebenarnya sangat asing baginya sekarang.
berbicara. Anda datang ke sekte jiwa hebat dan datang ke gua saya, pasti ada alasan. Jika ada kebutuhan untuk bantuan saya akan mencoba yang terbaik. Perasaan tertekan Fan Sanlu telah memudar ketika Wang Lin tiba dan digantikan oleh sukacita yang tulus. Wang Lin bisa merasakan kegembiraan Fan Sanlu, dan ini membuat hatinya terasa hangat. Dia tersenyum diam sejenak dan kemudian berbicara. Aku membutuhkan vena api bumi utama untuk ditanami, ini mungkin mempengaruhi vena api bumi utama di sini. Fan Sanlu merenung, dan setelah waktu yang lama, dia mengangguk. Tidak masalah. Saya dapat membawa Anda ke lokasi budidaya pintu tertutup untuk vena api bumi. Guru harus mudah berurusan dengan. Dia berkultivasi pintu tertutup sebagian besar waktu dan kadang-kadang menyebarkan indera ilahi. Dia tidak akan memeriksa murid-murid kultivasi pintu tertutup terlalu sering untuk tidak mempengaruhi mereka. Masalah utama adalah kakak perempuanku, dia juga ada di gunung api ini, namun, dia telah menarik perhatian guru, jadi dia tidak akan keluar dengan santai. Bagaimana dengan ini, aku akan menemanimu ke ruang api, dan jika orang lain bertanya, aku dalam budidaya pintu tertutup. Namun, tidak butuh waktu lama, atau orang lain akan mulai mengajukan pertanyaan. Fan Sanlu tegas dan dengan cepat menemukan ide. Wang Lin merenung dan perlahan berkata, itu tidak baik untukmu. Ketika Fan Sanlu mendengar ini, ekspresinya melembut dan dia menggelengkan kepalanya sambil tersenyum. Tidak masalah. Guru juga melindungi dirinya sendiri, saya tahu batas kemampuan saya. Petik 2. Ekspresi Wang Lin serius saat dia bangkit dan menggenggam tangannya pada Fan Sanlu. Terima kasih banyak. Tidak perlu berterima kasih padaku, aku ingin mengucapkan terima kasih. Jika bukan karena kamu, aku tidak akan bisa kembali ke benua astral abadi. Fan Sanlu bangkit. Masalah ini seharusnya tidak ditunda, kita harus segera pergi. Saya harus meminta Anda untuk bersembunyi di dalam saya. Saat Fan Sanlu mengatakan ini, dia tersipu. Wang Lin mengangguk dan berubah menjadi asap. Dia memasuki lengan bajunya dan membungkus kulitnya. Dengan cara ini, jika dia membuat gerakan tersembunyi, Wang Lin akan segera mendeteksinya. Sifatnya yang berhati-hati tidak akan berubah karena orang, lokasi, atau kata-kata mereka. Fan Sanlu menyortir pakaiannya, dan begitu ekspresinya kembali normal, dia melambaikan tangannya yang seperti batu giok untuk mengusir kabut. Dia berjalan keluar dari gua. Dia tidak berhenti sama sekali di sepanjang jalan. Tidak terlalu cepat atau lambat. Dia berjalan menuju gua raksasa di dasar Gunung Merah. Itu adalah tempat yang paling dekat dengan urat api tanah utama yang guru mereka buka untuk murid-muridnya gunakan untuk budidaya pintu tertutup. Sampai di sini dulu ceritanya, dan tunggu kelanjutan cerita selanjutnya. Selamat beraktivitas dan terima kasih.